Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih video pertemuan ke-7. Di bagian yang ketiga ini kita akan coba bahas mengenai tugas yang nomor 3 dengan deskripsi sebagai berikut. Jadi masih di perusahaan retail yang sama. Pada tugas 1 itu lebih ke pembahasan mengenai produk dengan kategorinya. Kemudian di tugas yang kedua di sana lebih banyak membahas tentang produk dan suppliernya. Nah, sekarang di bagian yang ketiga atau di tugas yang ketiga, nah di sini ada deskripsi yang membahas atau menjelaskan mengenai kondisi gerai-gerai di perusahaan retail tersebut. Deskripsinya, perusahaan retail sebagaimana pada kasus yang lalu memiliki lebih dari satu toko atau gerai yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian setiap toko memiliki kode yang unik. Berarti di sini ada paling enggak satu toko ya. Kalau banyak di sini nggak tahu nih, banyak di sini apakah mau bertambah lagi atau misalkan mau berkurang atau tutup tokonya. Berarti di sini toko di sini sifatnya dinamis. Maka toko di sini dapat atau boleh jadi merupakan sebuah entitas. Kemudian setiap toko memiliki kode yang unik. Oke, berarti langsung aja ya kita kenali bahwa di sini ada sebuah keyword yaitu toko, kemudian kode. Di sini toko atau gerai maksudnya ya. Kemudian ada juga nama toko. Jadi ada kode, ada nama toko. Itu biasanya diambil dari nama kelurahan atau desanya. Misalkan Indomaret Cipadung 1 misalkan. Indomaret Cipadung 2 gitu ya. Kemudian berikutnya setiap toko memiliki alamat yang sangat lengkap. Dari mulai nama jalan, nomor jalan, RT, RW, kecamatan, kelurahan, kota, kabupaten hingga provinsi. Nah, ini nanti pasti ada perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan nih untuk pendeskripsian entitas toko tersebut. Kemudian statement yang berikutnya, pada perusahaan ini toko-toko dikategorikan menjadi 3 jenis sesuai dengan jumlah rak displaynya. Oh, berarti statement yang kedua di sini ini masih merupakan pembahasan atau deskripsi dari toko atau gerai. Di sini yang dapat kita jadikan keyword dikategorikan menjadi 3 jenis. Nah, berarti ada ini nih, ada kategori ya. Nah, ini kategori. Atau bisa jadi misalkan rak display. Atau misalkan tipe tokonya. Ini merujuk pada satu hal yang sama sebenarnya. Nah, berarti kita coba tinjau kembali ya. Jadi dari pernyataan tersebut, ada satu buah entitas, yaitu toko. Tentu toko tersebut punya atribut-atribut. Yang pertama itu kode, nama, alamat, including nama dan nomor jalan, RT RW sampai ke provinsi. Kemudian yang berikutnya yakni tipe tokonya atau rak displaynya atau kategori tokonya. Nah, setelah selesai analisanya kita langsung modelkan saja menggunakan konseptual data seperti yang atau bersambung dari tugas yang kedua. Nah, ini merupakan konseptual data sebagaimana tugas yang lalu ada beberapa entitas. Yang pertama produk, kemudian kategori produk, kemudian produk punya relasi juga nih ke supplier, kemudian supplier punya relasi ke mohon maaf maksudnya dari produk ke produk supplier ya, kemudian ke supplier karena dalam hal ini satu produk itu bisa disuplai sama satu atau lebih supplier. Begitupun satu supplier mereka bisa mensuplai satu atau lebih produk. Maka di sini ada hubungan banyak-banyak. Nah, kemudian berdasarkan deskripsi yang tadi mengenai retail, paling enggak kita bisa menambahkan satu buah entitas terlebih dahulu.
Langsung kita buka deskripsinya atau propertinya. Kita kasih nama misalkan gerai, atau ada yang ngasih nama toko, atau misalkan ada yang ngasih nama cabang, ya boleh-boleh saja. Kemudian lanjut ke atributnya. Berdasarkan deskripsi yang tadi, kita bisa tahu nih bahwa toko itu punya kode. Atau kalau di sini misalkan mau menggunakan yang lain, misalkan ID toko atau ID gerai, ya boleh-boleh saja. Atau misalkan ada juga yang sama dengan deskripsinya, misalkan kode gerai, itu pun sama, boleh-boleh saja. Atau misalkan ada yang eh, pengen ID-nya itu integer, ID gerai, kemudian di bawahnya itu kode gerai. Nah, itu boleh-boleh saja untuk memudahkan, terutama untuk analisa ya. Ya, kita bisa pakai salah satu aja, misalkan menggunakan kode gerai. Tapi pada database production itu boleh-boleh saja. Ada kode gerai, kemudian yang berikutnya itu nama gerai. Nah, ini kita set terlebih dahulu untuk kode gerai. Tadi kan unik ya. Ini kita bisa set sebagai varchar. Misalkan untuk panjangnya itu 10. Kemudian untuk nama gerai kita bisa set 200. Di sini yang menjadi primary UID-nya atau primary identifier-nya ya ini kode gerai. Kemudian nama sebagai atribut yang mandatorinya. Lalu atribut yang berikutnya ya ini alamat. Di sini terdiri dari nama jalan, nomor jalan hingga provinsi ya. Mungkin beberapa ada yang mencantumkannya sebagai atribut lengkap di sini, dari mulai jalan ya, kemudian RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten hingga provinsi. Nah, mungkin ada yang seperti ini. Begitupun ketika kemarin saya cek tugas pun banyak ya yang menuliskan seperti ini. Ini misalkan semuanya parser ya, ini belum saya set. Nah, kemudian ada juga berdasarkan tugas yang kemarin saya periksa, ada juga yang dibikin entitas yang baru. Misalkan ini ya, entitas yang berikutnya ini misalkan namanya alamat gerai. Kemudian atributnya itu yang tadi jalan, kemudian apa lagi tadi? RT ya, RW, kemudian kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten hingga provinsi. Nah, mungkin ada yang seperti ini. Kemudian yang di sini berarti dihapus ya. Nah, ada juga yang seperti ini. Kemudian dikasih relasi, misalkan relasinya itu satu ke satu ya. Ya kira-kira ini bisa nggak? Atau efektif nggak seperti ini? Kemudian yang berikutnya, ada juga yang mereka cuma pakai satu entitas aja. Kemudian langsung aja untuk alamatnya itu pragmatis di sini ya. Misalkan alamat lengkap. Sudah selesai. Oh, ini belum di set ya untuk atributnya. Oh, mohon maaf untuk tipe datanya. Misalkan varchar, kemudian lainnya itu 500. Kemudian alamat itu mandatori. Nah, kemudian dalam hal ini saya lebih prefer untuk yang seperti ini. Saya pribadi ya. Kalau Anda beda nggak jadi masalah. Kemudian
berdasarkan deskripsi yang tadi. Oh ini ya, yang menjadi atribut berikutnya yakni tipe. Nah ini sebenarnya untuk tipe di sini saya berikan keleluasaan ya, karena di sini sudah fix nih, cuma ada tiga aja tipenya, yaitu 36, 45 dan 64. Jadi ini mungkin beda-beda juga nih untuk memodelkannya. Misalkan nama atributnya misalkan kita ambil tipe toko ya, tipe gerai misalkan. Misalkan ada yang tipe datanya itu integer, kemudian nanti diisinya 36, 45 atau 64, itu boleh-boleh aja. Atau ada juga yang dibikin entitas baru, itu lebih bagus lagi dibikin entitas baru. Jadi nanti ketika ada perubahan tipe, itu sebenarnya lebih mudah untuk improvisasinya. Namun dengan posisi atau dengan kondisi seperti ini, menurut saya ini lebih, apa istilahnya, mungkin cukup ya untuk mengcover permasalahan yang tadi. Ya, sampai di sini kira-kira apakah sudah terselesaikan permasalahan dari deskripsi tersebut? Perlukah si gerai tersebut direlasikan dengan entitas yang lain? Jawabannya adalah tidak, karena gerai di sini dia berdiri sendiri, dia eksisten sendiri. Dia sebagai entitas yang mandiri sampai dengan saat ini. Nah, sehingga setelah kondisi ini kita bisa langsung saja generate ke step yang berikutnya. Mungkin nanti akan ada beberapa warning ya, bukan error ya. Itu nggak jadi masalah, itu bisa diabaikan saja. Nah, sekarang kita coba generate ke step yang berikutnya. Misalkan ke logical, ini kita kasih nama logical ya. Oke. Oh, ternyata ada warning ya. Nah, ini nih. Ya, karena dia merupakan eh, karena ada satu buah entitas di sini. Gerai ini dia nggak punya relasi, sehingga muncul warning seperti di sini. Kemudian kita coba generate lagi ke dalam bentuk fisikal ya. Nah, ini hasilnya. Jadi saat sampai dengan kasus yang terakhir tadi, tugas 3 ya, kita punya 5 buah entitas. Mungkin ada yang lebih, entitasnya ada yang lebih banyak, atau ada yang lebih sedikit mungkin ya. Itu nanti bisa kita diskusikan. Kemudian berikutnya untuk yang gray ya kita bisa isi saja, atau kita coba bisa representasikan saja dalam bentuk tabelnya. Ya, ini merupakan representasi tabelnya dari ketiga kasus yang lalu. Nah, ini yang paling bawah merupakan tabel dari gerai yang tadi ya. Misalkan kita coba isi datanya, misalkan untuk kode gerai di sini ya. Kita isi misalkan G001 misalkan, atau G01. Kemudian nama gerainya itu Indomart Cipadung. Kemudian alamat lengkapnya singkat aja ya, misalkan Bandung. Kemudian tipenya tipe besar, misalkan 64 rak. Di sini kita bisa lihat nih, untuk yang gerai itu belum ada relasinya ya. Jadi dia masih single entitas atau single tabel di sini. Ya, itu aja mungkin pembahasan tugas 3 ya. Insya Allah nanti untuk diskusi bisa di Google Classroom. Di video berikutnya kita akan coba bahas tugas yang 4. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.